Pernah gak ngerasa akhir bulan tuh ngirit? Dari Miss Rumi dulu coba, pernah gak? Banget lah, kayak maksudnya aku selalu diajarin dari dulu berhemat itu kunci dari kekayaan. Jadi bukan diajarin menabung tapi berhemat. Which is untuk aku pribadi aja tuh susah untuk diterapin karena aku I'm a huge spender, I love to shop gitu ya, jujur aja gitu kan, suka banget, apalagi aku sekarang di luxury lifestyle platform gitu kan. Tapi memang yang selalu diingat adalah kayak harus berhemat. Dan dulu itu salah satu cara ya orang tua aku mendidik aku, karena aku bisa bilang tuh aku lumayan manja dari kecil, dimanjain banget. Nah sampai ada satu titik mereka udah lepas tangan aja gitu, jadi aku nggak dikasih uang bulanan apa segala macem. Untungnya berbarengan dengan aku bikin konten-konten itu gitu. Jadi apa tuh namanya, lumayan merasakan banget lah gitu. Kayak misalnya walaupun aku nggak sampai kayak harus mikirin mungkin biaya listrik atau segala macam gitu ya, basic needs udah tercover. Tapi untuk biaya aku sehari-hari yang tadinya jomplang jadi anak mami papi lah kasarnya gitu ya, di force semuanya, cut off semuanya, itu udah. Dari situ berarti power of kepepet juga ada ya? Banyak, sering banget, dan ngerasain banget karena mungkin masih muda, gak tahu apa hobi belanja. Jadi uang masuk belanja langsung, gak bisa tuh kayak di rekening gak punya uang sama sekali. Yang penting sepatu gue baru gitu. Yang penting tas gue baru gitu. Iya. Menurut Miss Ellen, bisa gak orang-orang yang gak punya privilege ini jadi konglomerat nanti akhirnya? Perasaan kebanyakan konglomerat sekarang ini dari dulunya juga susah banget ya. Menurut saya sih gak ada kata yang gak bisa sih. Kok saya jadi motivator ya? Tiba-tiba kayak kita langsung self-development gitu ya. Iya. Menurut saya sih sangat bisa sekali, tergantung seberapa besar mimpinya dan seberapa berani. Kalau aku lihat banyak orang-orang yang mimpinya gede, pada titik tertentu dia gagal, merasakan sakit, pain banget ya. Terus ya udahlah, hidup gua gini aja, damai aja, gak apa-apa. Karena saya pernah mengalami itu. Jadi saya bersyukur banyak teman-teman yang positif. Ada my business coach juga, dia challenge banget, Ellen kamu trauma gitu. Karena waktu itu sempat jujur saya pas pandemi hiring banyak, terus gak ada HR system yang kuat gitu kan ya. Jadi secara bisnis juga saya belajar banyak hal. Di situ sebenarnya yang jadi trauma buat saya tuh ketika kita harus ngeberesin ini tuh menyakitkan ketika membuat orang lain tersakiti. Gitu loh. Jadi itu sebenarnya hurting banget di saya. Nah, jadi dia bilang, kamu kalau mau kembangin business education, mimpinya besar, pengen punya sekolah, university, go global, just do it gitu loh. Jadi yang lalu ya udah bilang gitu. Jadi aku rasa sih yang gak privilege pun atau gimana, they still have privilege. Mimpinya itu privilege. Bener banget. Kalau menurut Miss Rumi gimana? Bener banget, karena privilege itu kan setiap orang tuh ada privilege-nya dengan porsi masing-masing. Betul. Ya. Bukan berarti harus materi. Privilege dengan kita punya orang tua, atau punya orang yang sayang sama kita, peduli dengan kita punya penampilan yang sehat atau badan yang sehat. Itu privilege banget gitu, menurut aku luas sekali. Dan juga salah satu hal yang aku bersyukur banget di lini pekerjaan aku tuh, aku ketemu banyak banget individu orang dengan background yang super duper beragam. Terutama pas aku bikin Sobat Konglo, kan aku sering banget bikin podcast dan juga kayak interview orang-orang, terutama teman-teman content creator yang dulunya tuh hidupnya susah banget, dan sekarang mereka kaya rayanya mentok gitu ya. Dan aku jauh lebih inspired sama individu-individu yang kayak gitu, karena mereka ada fighting spirit yang aku gak bisa explain. Bahkan aku terinspirasi banget sama cerita-ceritanya mereka gitu, dibanding mungkin kalau aku punya lawan bicara yang kira-kira kita punya upbringing yang kurang lebih sama kayak gitu, challenge-nya juga kurang lebih ya mirip-mirip lah. Tapi yang benar-benar amaze itu yang mereka tadinya benar dari zero to hero. Itu sesuatu energi yang wow, aku aja tuh amaze gitu loh. Dan itu memberikan harapan baru bahwa kalau mimpi tuh jangan tanggung gitu, berdoa tuh harus spesifik. Agree. Mimpi jangan tanggung, karena everything is possible. Kalau aku merasa kita sefrekuensi. Iya kan? Mirip gitu. Berarti memang ya terserah apakah ya whatever you call it, apakah itu privilege atau bukan, tapi memang kuncinya spirit itu ya. Spirit buat gue pengen berubah, atau spirit emang gue pengen nyampe di tahap atau di posisi kaya raya lah intinya gitu ya. Kalau bisnis coach saya dia bilang gini, sebenarnya dia ngambil dari Stephen Covey punya buku si Seven Habits. Dia bilang segala sesuatu terjadi 2 kali. Di kenyataan dan sebelumnya terjadi di mimpi, di imajinasi gitu. So you have to really dream it first ya. Menurut kalian di era sekarang nih, tadi kan kita ngomongin saham, investasi,
dengan inflasi yang tiap tahun ada, itu tuh berarti investasi tuh emang harus wajib dilakukan apa enggak sih? Kalau dari misalnya coba. Waduh, itu udah wajib banget sih. Cuman sekali lagi jangan terburu-buru lah ya. Gitu. Okay. Kalau baru bisanya nabung, just nabung dulu aja. Karena sebenarnya inflation rate yang dirilis sama BPS itu tidak angka sebenarnya. Oh ya? Angka sebenarnya coba aja lihat harga rumah dulu sama sekarang naiknya berapa banget. Banyak gitu loh. Mungkin kemarin sempat turun ya karena pandemi gitu loh. Kenyataannya tuh jauh lebih tinggi daripada itu gitu. Jadi ya menurut saya tuh sangat penting sekali investasi. Terus sebenarnya yang lebih penting daripada investasi adalah kesadaran atau mindset keuangan sejak dini. Nah, saya tuh ada satu buku yang sangat menginspirasi sekali dan menurut aku semua orang harus baca ini. Aku sedang memperkenalkan ke anak aku pelan-pelan bukunya T. Harv Eker. T. Harv Eker. Okay. Judulnya aku lupa ingat, kayak ada kata billionaire atau millionaire mindset gitu, lupa saya. Warna covernya? Warnanya krem-krem kuning gitu pokoknya. Penulisnya T. Harv Eker. Okay. Jadi itu buku itu tuh wajib baca banget karena isinya mindset. Jadi kayak banyak mindset yang tidak sadar kita terima dari kecil kan. Contohnya kayak misalkan ada orang sekitar kita bilang, wah cari duit tuh susah ya. Susah bener dia. Bener. Gitu. Jadi keblok jadinya. Jadi ya orang kaya tuh sombong ya. Selamanya dia gak akan kaya. Kenapa? Gak mau jadi orang sombong. Oke. Itu buku tuh bener-bener ngebuka pikiran banget. I see. Kalau menurut Miss Rumi gimana? Sepenting apa sih investasi? Atau emang wajib banget investasi? Kalau aku mungkin dari kacamata luxury fashion ya. Boleh. Karena aku juga penikmat luxury fashion. Terus juga tadi Kailan juga pengen tahu gimana sih kalau fashion tuh apakah sebuah investasi. Jadi mungkin karena kita dari tadi ngomongin kayak mindful dan segala macam, memang even on your luxury purchases aja itu kita harus mindful. Dalam artian gini, kalau memang tujuannya investasi, ada banget loh items yang akan apresiasi gitu over time. Yang bakal naik terus harganya yang gitu ya. Oke. Naik terus. Bahkan nih jelek-jeleknya nih, worst comes to worst. Kalau kita membeli satu produk yang ataupun tas yang itu bukan trendy ya, tapi maksudnya yang timeless, yang klasik, itu seapes-apesnya 10 tahun, kita nggak ngomongin 10 tahun, 10 tahun terlalu cepat untuk yang kurang terkenal lah brand-brandnya. Itu dia harganya walaupun mungkin nggak naik banget, tapi dia masih tetap ada value-nya selama masih dalam kondisi bagus lah kasarnya. I see. As simple as mungkin kayak Hermes Birkin gitu ya. Hermes Birkin itu dalam 35 tahun terakhir itu increase-nya udah 500% harganya. Tapi susah dapat barangnya ya. Betul. Jadi itu memang plus minusnya. Kalau di saham tuh kan ada ya istilah over value, under value. Nah, dengan harga tas Hermes yang udah segitu tadi, itu gimana sih kita tahu itu tuh over value atau masih bisa naik lagi, masih ada upside-nya gitu? Pertama dari tipenya dulu. Jadi udah pasti yang the top 2 yang pasti harganya akan naik terus itu kalau nggak Birkin, Kelly. Jadi antara 2 tipe. Begitu juga dengan jam, begitu juga dengan perhiasan gitu yang memang ada merek. Jadi dari tipe dan juga dari tipe sih terutama. Jadi brand itu kan mereka biasanya punya hero ataupun icon products yang akan harga itu akan naik terus. Jadi makanya aku bilang mindful luxury purchase tuh penting karena itu salah satu bentuk kita bisa melek investasi terhadap barang-barang luxury gitu. Tapi kalau ngomongin investasi tadi misalnya juga bilang duit dingin dulu yang penting ada gitu kan. Sambil kita memupuk ilmunya. Tapi di sisi lain kita juga ada semacam perasaan kita wajib nih investasi. Nah, wise gak sih kalau misalkan kita tuh invest sebelum adanya dana darurat? Kalau menurut misalnya? Boleh, kalau kamu gak menghidupi dirimu sendiri, hidupmu dibayar sama orang tua. Oh, bahkan kalau sendiri pun gak wise ya? Maksudnya kayak boleh. Kalau gitu? Gak menghidupi diri sendiri, kalau hidupnya masih dibayarin sama orang tua, itu boleh gitu loh. Tapi kalau sudah punya tanggungan baik diri sendiri maupun yang lain, menurut saya tuh harus punya cash ya. Kalau saya gak mau pakai kata dana darurat. Kenapa? Karena sejak saya baca buku T. Harv Eker tuh tadi, kata-kata itu matters. Jadi kata darurat, kata cadangan itu saya sangat menghindari. Dan sejak awal ketika kita udah mulai kayak kerja, investasi, tidak pernah sekalipun saya terbersit pakai kata itu sampai akhirnya rame educator atau financial
sorry ya, ini bukan gimana ya, tapi istilahnya memang yang dipopulerkan itu gitu loh, financial educator gitu loh. Ya, jadi sebelum saya bersyukur ketika saya bertumbuh dari kecil nggak ada istilah itu. Dan mindset dana darurat atau dana cadangan itu agak berbahaya. Nah kalau gitu apakah kita tidak boleh menyediakan uang untuk misalkan kita nggak kerja ke depan setahun? Oke, boleh, tapi mindsetnya jangan buat darurat, hidup lu darurat terus gitu loh. Mindsetnya gimana? Mindsetnya kayak si orang-orang kayak si katakanlah 9 naga itu dulu gimana sih mindsetnya mereka? Ya gue mau kaya, udah gitu aja. Kalau mau kaya gimana? Jangankan memenuhi kebutuhan hidup aja, gue harus punya cash yang bisa buat beli rumah, investasi dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau saya kasih satu rumus buat anak saya kan bukan Gen Z lagi ya, Alpha kan ya. Generasi Alpha udah next generation yang hidupnya lagi. Juga sangat enak sekali. Benar. Dan mau apa juga gampang kan. Jadi ketika dia lihat nih udah mulai ngerti Ci gitu. Jadi kayak barang-barang fashion gitu udah mulai ngerti. Mama, aku boleh nggak umur segini punya Louis Vuitton? Aku bilang lu beli sendiri. Terus gimana caranya beli sendiri? Beli sendiri kalau kamu punya aset bukan penghasilan. Karena penghasilan dikurangin expense masih. Jadi kamu punya aset minimal 20 kalinya dari harga si barang fancy itu. Dipikir kalau misalkan harga itu aja Speedy berarti 30 juta ya. Berarti aku harus punya berapa kali dikali 20? 600 juta ya. Kamu harus punya itu. Supaya apa? Mindsetmu gak beli-beli terus. Sama salah banget nak kalau kamu tuh melabel diri orang kaya tuh identitasnya adalah punya barang-barang kayak gitu. Betul. Orang kaya itu sebenarnya yang dicari aset, cash. Aset ini dalam artian sudah dikurangi oleh kebutuhan tadi ya? Betul. Jadi income in expense sama dengan aset dipangkatkan dengan investasi ya. Jadi dia punya aset dalam bentuk apapun dan dia mesti punya cash, tidak punya aset saja, tidak hanya aset saja gitu loh. Berarti kita sepakatin aja kalau misalkan memang salah satu cara untuk kita entah bertahan hidup atau untuk kaya tuh investasi lah ya. Itu udah pasti ya. Udah pasti. Salah satu caranya. Tapi nggak boleh kayak kita tuh nggak punya uang cash untuk kebutuhan hidup, apalagi kalau masih utang ya. Ini ada banyak pandangan sih. Ada yang bilang nggak apa-apa masih punya utang, investasi aja. Menurut aku itu utang itu minus gitu. Maksudnya utang bukan buat utang bisnis ya. Utang konsumtif tuh menurut aku tuh minus gitu loh. Jadi beresin dulu gitu. Jadi kalau udah beres ada lebih baru investasi. Karena investasi dengan kondisi yang kayak gitu tuh nggak bagus banget sih pasti hasilnya. Ya. Bener. Tapi kalau untuk Miss Ellen sendiri, ini kan kalau untuk investasi sebenarnya pilihannya banyak banget. Ada saham, reksadana, kripto, segala macam. Kalau dari Miss Ellen sendiri, menurut Miss Ellen yang paling bagus tuh apa? Paling bagus yang paling sesuai sama profil risiko orang itu dan juga sesuai dengan ilmunya. Jadi kalau memang nggak ngerti, yang pertama pasti deposito daripada nggak sama sekali kan. Kemudian yang kedua obligasi atau surat utang negara, yaitu dapat passive income ya. Terus kemudian kalau mau masuk yang level berikutnya lebih tinggi reward and risk-nya tuh reksadana. Jadi ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap dan macam-macam kan, ada ekuitas juga. Nah, terus kemudian baru di atasnya ada saham, di atasnya lagi baru kripto. Jadi menurut aku sebenarnya teman-teman yang belum lulus di saham tuh jangan ke kripto dulu. Kalau menurut Miss Rumi, kira-kira instrumen yang paling tepat apa? Atau mungkin aku tambah satu aspek lagi, luxury brand gitu. Kira-kira yang paling cocok yang mana? Kalau untuk kita nikmatin, kita emang benar-benar mau menikmati craftsmanship-nya dan juga kualitasnya yang kita pakai sampai hancur lah kasarnya gitu ya. Kita worth it banget beli. Itu berarti kita jangan pikirin investasi. Tapi kalau memang dari awal mau investasi, sekalian kita pakai juga. Nah itu berarti mengarahnya ke brand-brand yang memang legacy brand dan punya nilai value resale yang tinggi. I see. Tapi kalau dari Miss Ellen sendiri, reksadana pasti main juga dong? Reksadana adalah instrumen investasi pasar modal pertama yang diperkenalkan suami saya. Even sampai sekarang dia sendiri nggak masuk. Dia suruh saya aja gitu. Jadi ya saya senang jadi asisten dia. Yang pertama dimainkan atau dibeli atau digunakan gitu ya? Waktu itu. Itu waktu reksadana campuran dan reksadana ekuitas. Tapi belakangan ya saya pasti ke ekuitas lah ya. Karena kalau menurut aku sih nanggung ya kalau di campuran.
sekalian aja obligasi gitu loh. Tapi kalau campuran tuh kan campuran antara obligasi dan ekuitas atau saham ya. Nah sebenarnya aku pribadi tuh memang banyak di saham. Tapi buat anak-anak aku ada didik mereka juga ajarin ke reksadana juga. Dan dari kecil aku ada tabungin mereka reksadana. Meskipun dikit. Jadi kayak gimana ya, just diversifikasi aja ngumpulin aset. Dan itu fluktuatif memang kayak saham. Jadi nggak bisa reksadana itu yang cuman buat apa ya, kayak beberapa bulan terus turun sedih gitu. Jadi jadi memang buat very long term. Jadi aku belinya tuh ketika anak-anak masih kecil, terus kayak nabung reksadana terus. Jadi buat diversifikasi aja. Sampai sekarang masih ada.